Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah datang di Power Focus Pagi hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2017. Dan pada hari ini kami akan flashback ulang pada perdagangan kemarin IHSG dan beberapa prediksi analisa saham. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu pada hari ini. Untuk yang pertama kita akan mulai IHSG kemarin ditutup menguat dengan kenaikan 19 poin atau 0,3% di level 5.819 dan memang penguatan ini didorong oleh beberapa sektoral. Yang pertama yang paling menguat yaitu finance. Finance menguat 1,08 Bapak Ibu ya. Ini dia menguat, lalu juga disusul oleh sektoral yang menguat selanjutnya adalah sektoral mining. Sektoral mining 0,75 dan memang dari 5 itu juga ada 5 yang melemah dan paling lemah itu kita lihat adalah sektor dari basic industry 0,77 dan juga maaf maksud saya agriculture ya agriculture 0,77 dan juga basic industry 0,40 dan juga kemarin investor asing juga melakukan aksi jual bersihnya sebanyak 29,35 miliar rupiah dan ini adalah aksi jual yang paling rendah dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya dan kalau saya melihat perdagangan kemarin saya memprediksi hari ini IHSG akan melanjutkan penguatan dengan bergerak di support 5.803 dan juga resisten di 5.830. Dan untuk kita sebelum kita masuk ke news hari ini kita juga lihat pada perdagangan kemarin Hang Seng dan Nikkei itu menguat dan Dow Jones menguat, sedangkan S100 itu melemah. Lalu kita lihat Eido melemah. Lalu kita lihat juga gold komoditas kemarin melemah 0,09% di level 1.259 dan juga oil mencetakkan kenaikan 0,75% di level 49,09 per barel dan coal juga mencetakkan penguatan 1,58% di level 83,55. CPO kembali lagi mencetakkan penguatan 1,40% di level 2.677 dan yang terakhir adalah akhirnya USD terhadap rupiah kemarin melemah di minus 20, maaf maksudnya di minus 0,14% di level 13.318. Untuk saat ini memang kita perhatikan oil ini mencetakkan penguatan dan ini memberikan sentimen positif dan juga yang bergerak di bidang komoditas, salah satu yang bergerak di mining dan juga coal juga mencetakkan penguatan sampai 83,55. Ini juga membuat saya menarik ya untuk saham-saham coal dan juga CPO pada saat ini juga menarik karena kalau saya perhatikan saham-sahamnya sudah mulai bergerak uptrend ya. AALI dan RSIP ini jadi potensi terbaik untuk CPO. Lalu kita lihat next selanjutnya. Oke, yang pertama ada emiten yang membuat kemarin Java sempat turun, kita lihat adalah karena kinerja semester 1 2017 laba bersihnya turun hampir 50%. Jadi buat Bapak Ibu yang punya Java hati-hati ya karena memang kinerjanya memang kurang baik di maaf maksudnya di semester 1 2017 dan memang laba bersih emiten pakan ternak ini anjlok 49,45% menjadi 487,36 miliar pada semester 1 2017 dan memang sepanjang Januari dan sampai bulan Juni 2017 emiten ini mengantongi penjualan bersih senilai 14,13 triliun dan penjualan JPA ini naik tipis 4,35% dibandingkan pada capaian periode sama tahun sebelumnya yang tercatat hanya 13,54 triliun. Dan memang penjualan tersebut bersumber dari segmen usaha peternakan dan produk konsumen sebesar 5,77 triliun dan juga pakan ternak 5,32 triliun, ayam umur sehari 1,08 triliun, budidaya perairan 1,02 triliun, peternakan sapi 644,33 miliar dan juga serta perdagangan-perdagangan lain itu 471,55 miliar. Dan memang pada semester 1 2017 Java membukukan beban pokok penjualan sebesar 11,64 triliun dan beban usaha lain sebesar 1,47 triliun. Maka laba usaha Java tercatat sebesar 1,01 triliun dan memang indikasi lesu dari kinerja Java tersebut yaitu adalah penjualan bersih hanya tumbuh 2,95 year on year menjadi 6,62 triliun, namun laba bersihnya
terkoreksi 67% dari 277,22 miliar menjadi 91,42 miliar. Dan memang biaya Java ini lebih tinggi ternyata di tahun ini, sehingga labanya tergerus, dan memang kalau kita perhatikan anjlok menjadi 487,36 miliar. Ini emiten dari Java, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut untuk Telkom. Telkom PT Telkom Indonesia ini membukukan pendapatan sebesar 64,02 triliun atau tumbuh 13,4% sepanjang semester 1 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 56,45 triliun. Dan memang ini mempunyai sentimen positif buat Telkom pada pergerakan hari ini. Dan kontribusi pendapatan sebesar ini ditopang oleh bisnis data, internet, dan IT service sebesar 27,12 triliun atau setara dengan 42,4% dari pendapatan total perseroan. Sedangkan lini bisnis layanan voice seluler dan SMS tercatat membukukan hanya 26,02 triliun saja. Dan memang ini sangat menarik ya, karena memang sudah kami prediksikan kemarin Telkom akan berpotensi menguat di bulan Juni-Juli, karena memang sentimen ini berpengaruh kepada musiman ya. Kalau kita biasanya bilang adalah pelaku pasar biasanya bilang musiman dalam arti kita sudah sebelum lebaran itu ada puasa terus lebaran. Dan memang kalau saya lihat Telkom sendiri juga memang mempunyai data yang cukup menarik ya, dan memang kuota kecepatannya lebih tinggi dibandingkan provider lain, sehingga banyak orang-orang yang memakai jasa dari Telkom itu sendiri ya. Saya pikir ini Telkom masih punya potensi sampai kuartal 3 dan kuartal 4 untuk naik ya. Dan memang kalau saya perhatikan untuk saat ini memang kita bisa punya potensi Telkom bisa di angka 5.000 ya. 5.000 ini udah mulai potensi bagus ya untuk Telkom targetnya. Lalu kita lanjut ke ASII. Untuk ASII kita sebentar Bapak Ibu, saya akan ambil chart message-nya dulu. Oke, Jud, untuk ICI maksud saya, kinerja grup Astra moncer atau bagus di semester 1 2017. Dan kita lihat membaiknya kinerja anak usaha grup Astra ini telah menggerek laba bersih PT Astra Internasional tumbuh 31,5% menjadi 9,35 triliun pada Juni 2017. Dan memang raihan laba emiten otomotif ini pada paruh pertama tahun ini disumbangkan oleh kinerja positif dari anak usahanya, Bank Permata, dan sejalan dengan pendapatan bersih yang dibukukan. Dan memang pada Juni 2017 pendapatan bersih Astra Internasional senilai 98,03 triliun, tumbuh 11,14% dari posisi sebelumnya yaitu 88,2 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dan memang sementara itu beban pokok pendapatan pada Juni 2017 mencapai 78,35 triliun dan naik 9,79% dari posisi yang sama tahun sebelumnya senilai 71,36 triliun. Untuk saat ini nanti kita akan bahas tentang teknikalnya untuk Astra Internasional, karena ini sudah masuk dalam kategori bottom bawah. Dan nanti kita akan menjelaskan karena juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari nasabah dan pelaku pasar untuk perkembangan Astra Internasional. Dan yang terakhir kita akan masuk ke AALI. Untuk AALI pertama adalah semester 1 2017 pendapatan tumbuh 34,69%. Dan emiten ini, perkebunan ini meraih pendapatan bersih sebesar 8,54 triliun atau tumbuh 34,69% secara year on year pada semester 1 2017. Berdasarkan laporan keuangan semester 1 2017, pendapatan bersih emiten berkode saham AALI ini bersumber dari penjualan produk minyak sawit mentah dan turunnya sebesar 7,12 triliun dan produk inti sawit ini dan turunannya 1,42 triliun dan produk lainnya sebesar 3,31 miliar. Adapun porsi penjualan kepada pihak berrelasi antara lain adalah Astra KLK PTE Ltd senilai 2,73 triliun dan PT
Keasi Jaya Adikarya R662,39 miliar. Pendapatan Ali sepanjang Januari sampai bulan Juni 2017 meningkat 34,69% dari capaian semester 1 2016 yang tercatat sebesar 6,34 triliun. Dan memang ini menarik ya, di tahun ini dia mencatat 8,54 triliun dan tahun lalu 6,34 triliun, dan memang peningkatannya year on year 34,69%. Ini juga akan mengindikasikan adanya pola penguatan untuk saham AALI. Oke, Bapak Ibu, sesuai janji saya, kita akan bahas yang pertama adalah saham yang bergerak sesuai berita ya. Yang kita bahas adalah ASII. Oke, untuk ASII, oke, untuk saham ASII ini ada sentimen positif dan ada potensi ASII akan break up, dalam arti dia akan rebound. Dan kalau kita perhatikan, support kuatnya sudah tertembus ya. Ini di level, oke, kita lihat yang pertama dari indikator dulu. Indikator stokastik sudah berada di zona oversold, yang mengindikasikan memang ada pola, kita tinggal menunggu pola pergerakannya. Dan ini juga mengindikasikan masih kekuatan bearish, masih kuat, dan itu terjadi ketika ada penurunan. Namun sedikit demi sedikit kita akan lihat nanti pergerakannya untuk hari ini. Tapi kalau saya perhatiin, ini adalah sekarang area support 8.225 ini sudah tertembus ya, area supportnya, dan akan menjadi area resisten. Dan memang untuk area selanjutnya adalah di area 800, maaf. Nah, ini area supportnya sekarang berada di 8.025. Jadi memang 8.200 sudah tertembus dan sekarang jadi 8.025. Untuk spekulasi buy, saya rasa ini masih momen baik ya. Karena kalau saya pikir ini ada candle yang buat saya ada pola penguatannya dari candle tersebut. Dan kalau saya perhatiin juga volume masih cukup tinggi, sehingga kalau saya pikir potensi untuk kita bisa spekulasi buy bisa di momen ini di 8.000, maksud saya 8.025 sampai dengan 8.100, untuk target resisten kuatnya di level 8.575 ya. Ini untuk ASII. Jadi untuk saya pikir adalah ini masih bisa untuk kita spekulasi buy di area tersebut, karena area tersebut sudah membentuk pola bottom, apalagi ditambah sentimen berita. Ini juga mengindikasikan adanya pola penguatan untuk hari ini maupun di minggu depan. Jadi saran saya adalah kita bisa ambil di area supportnya paling rendah itu di 8.000, maaf, jadi saya di 8.025 sampai dengan 8.100 dengan target resisten kuatnya di 8.800, maaf, 8.575 ya. Ini untuk ASII. Dan memang kalau misalnya nanti sampai dia turun lagi, kita bisa cut loss di bawah harga 7.850 untuk ASII ya. Maksud saya 7.875 untuk kita cut loss di bawah harganya, bila mana itu udah menyentuh harga di bawah harga 7.875, kita bisa cut loss, karena mungkin masih ada potensi beberapa saham yang lain untuk kita bisa beli. Ini untuk ICI. Lalu lanjut untuk yang kedua adalah AALI. Oke, untuk saat ini AALI sudah kita lihat, perhatiin ya, kita chartnya ini sudah uptrend ya. Ini di bulan, oke, di tanggal 14 Juni 2017, dan memang masih ada pola untuk bergerak ke atas ya, kalau saya pikir. Dan memang kita bisa membeli di area sini Bapak Ibu, di area di 15.000. Areanya kita bisa, karena ini area support yang, maaf, tadi area resisten, ini sudah bergerak menjadi support ya. Dan ini biasanya terjadinya area Indonesia adalah area penguatan support ya. Waktu sekarang udah momennya udah penguatan support. Dan memang sebelumnya memang kalau kita perhatiin adalah di area tersebut di bulan, nah di sini ini dari tanggal 4 Juli sampai dengan 20 Juli, ini area support, area resisten ini belum tertembus. Lalu akhirnya tertembus dan mengindikasikan area support yang tadi resisten tertembus menjadi area support di bawah. Ini mengindikasikan adanya pola untuk penguatan ya, kalau saya pikir. Namun
Untuk indikator stokastik masih bergerak untuk ke bawah yang mengindikasikan masih ada peluang ke bawah. Dan memang kalau saya perhatiin ini kita juga bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu Bapak Ibu di area 5.000 sorry di area 15.075 dan juga area di 15.300 ya untuk areanya ya. Kalau saya rasa karena ini masih peluang untuk uptrend lebih tinggi Bapak Ibu dan memang ada swing ke bawah jadi kita bisa ambil harga di 15.075 sampai dengan 5.300 15.075 dan juga 15.300 ya untuk pola pengambilan buy on weakness terlebih dahulu ya karena saya pikir indikator stokastik masih bergerak mau ke bawah jadi memang ada potensi dari resisten akan tertembus lagi ke bawah ya itu untuk Ali ya. Oke, lalu yang terakhir kita akan bahas yang lagi hotnya adalah Telkom. Oke, untuk Telkom ini fundamental cukup baik ya untuk saat ini dan kita kalau saya sih biasanya akan menunggu di area supportnya itu 4.570 sorry 4.580 ya untuk saat ini karena memang masih ada potensi ini akan melemah ya di hari ini. Namun kalau saya perhatiin untuk saat ini ya hold dulu Bapak Ibu jangan masuk dulu dikarenakan masih ada di Bollinger Upper ini sudah menyentuh upper ya. Jadi kalau saya pikir ini jangan masuk dulu. Dia tunggu dulu untuk swing ke bawah dan kita bisa ambil di area supportnya 4.580 hingga 4.560 ya. Ini untuk area supportnya. Jadi untuk saat ini untuk Telkom jangan masuk dulu, tunggu dia akan swing ke bawah karena kalau saya pikir ini stokastik sudah menyentuh area oversold yang mengindikasikan adanya pola untuk hold terlebih dahulu. Namun untuk saham yang sudah punya, mungkin trader, ini juga bisa taking profit terlebih dahulu ya, karena dia akan swing ke bawah untuk perdagangan hari ini, potensi perdagangan hari ini maupun di hari Senin nanti. Jadi saran saya kita akan menunggu di 4.560 dan juga 4.880 ya untuk saham Telkom. Dan memang saya punya target ini Telkom akan nembus di 5.000 ya kalau misalnya kuartal 3 nanti dan kuartal 4 mereka punya penjualan maupun laba juga meningkat ya dengan kemarin saya lihat potensi sentimen positif juga berada di kuartal 1 dan kuartal 2 itu juga menarik ya untuk tahun kita bisa masuk ke dalam portofolio kita. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Demikian dipersilakan untuk Bapak Ibu bertanya. Oke, Bapak DJK dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, sentimen apa yang membuat indeks IHSG anjlok dalam? Contoh, asing net sell, masalah rudal korut, oke, indeks terlalu tinggi atau change untuk kecil. Yang pertama adalah gini ya, kalau kita lihat ekonomi makro ini di kuartal 2 memang kalau saya melihat ya secara potensi ini melambat ya. Ini sama dengan pertumbuhan dengan PDB di kuartal pertama. Itu terlihat jelas dan memang kalau saya lihat yang pertama simpelnya adalah kalau kita perhatiin masalah tentang retail ya. Penjualan retail ini kurang menarik di kuartal 2 padahal itu ada momennya di Lebaran maupun di puasa pada waktu itu penjualan retail dan itu terlihat adanya pola penurunan dan memang kalau saya perhatiin juga ada beberapa juga orang-orang yang mengkonsumsi yang biasanya di musim-musim tertentu ini malah tidak mengkonsumsi. Jadi ini memberikan pertumbuhan ekonomi ini kurang menarik di kuartal 2 dan memang kalau saya perhatiin pembelanjaan pemerintah itu akan terjadi di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi memang kalau saya perhatiin ya dari kuartal 1 dan kuartal 2 mungkin dari kuartal 1 ke kuartal 2 adanya penurunan ya. Penurunan sideways dalam arti masih potensi penurunan sideways. Namun nanti ketika di kuartal 3, kuartal 4 ketika pembelanjaan negara itu sudah mulai maksud saya sudah mulai menguat dalam arti sudah mulai diakuisisi, maksud saya dieksekusi, ini juga memberikan potensi yang baik ya. Makanya saya pikir ini juga dan juga yang kedua adalah sentimen dari laporan keuangan. Ini juga belum semuanya terlihat ya. Ada beberapa sentimen termasuk ada beberapa yang di cap, Telkom, Astra International, Ali,
ini juga memang kalau saya perhatiin sudah keluar ya, maksudnya sudah keluar untuk beritaannya. Dan ini memberikan indikasi adanya nanti pola penguatan ya di akhir Juli maupun di awal dan pertengahan Agustus. Jadi kalau saya pikir sentimen yang paling kuat adalah yang pertama, sekarang asing ini sedang memportofoliokan. Jadi gini, kalau dari Januari sampai bulan Juni itu kan semester satu ya. Di Januari sampai bulan Juni itu semester satu, dan memang ketika asing sudah dapat portofolio dari Januari sampai Juni, dia mempunyai prediksi untuk selanjutnya di bulan Juli maupun Desember. Jadi sekarang tipenya sekarang beberapa investor asing ini memaintain ya, memanage ya, memanage dalam arti ada beberapa negara yang beberapa negara yang dia akan masuk. Jadi makanya dari Indonesia, dia capital outflow, ada beberapa pelaku pasar malahan yang masuk ke capital inflow beberapa negara, dan sekarang lagi banyak ke Eropa kalau prediksinya. Jadi ada dua, yang pertama dari ke Eropa dan kedua juga untuk pengamanan cash. Ini juga harus ini juga ya diperhatiin juga. Jadi buat saya secara apa, penglihatan untuk saat ini memang sentimen dalam negeri itu masih belum ada gambaran ya, bukan maksudnya bukan gambaran dalam arti belum ada laporan-laporan keuangan di kuartal 2. Jadi memang ini beberapa pelaku pasar ini untuk mengubah portofolionya untuk bisa di Eropa dan atau juga menahan untuk wait and see terhadap kebijakan-kebijakan. Dan memang kalau saya lihat masalah rudal korut, lalu indeks terlalu tinggi, saya pikir indeks terlalu tinggi ini bakal terrealisasi kalau misalnya pertumbuhannya juga menguat ya. Jadi memang sejalan, korelasinya lurus. Namun untuk saat ini memang kalau saya pikir dengan kuartal 2 yang cenderung stagnan, ya saya pikir ini juga mempengaruhi IHSG di kuartal 2 juga menurun. Itu juga terlihat dari bulan Juli awal, tanggal 4 Juli itu investor asing banyak yang net sell ya. Itu juga ada potensi memang ada pelemahan dikarenakan memang neraca perdagangan kita itu juga sempat memang bagus, namun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Pak DJ, Kak. Kalau waktu itu saya pernah ngobrol ya sama teman saya, untuk data retail melemah, apakah itu termasuk transaksi online? Potensi waktu itu saya pernah diskusi, ada Pak. Ya, jadi transaksi online ada pengaruhnya juga. Jadi kalau saya perhatiin juga kemarin sempat saya cuma dua orang yang waktu itu saya ngomong, memang transaksi online lagi menurun di kuartal 2. Jadi kalau saya perhatiin memang retail-retail juga sekarang masyarakat juga memilih untuk menahan konsumsi, apalagi kenaikan ini ya, kenaikan listrik ya 900 watt, dan juga kemarin itu sempat pergantiannya itu di bulan puasa maupun lebaran, itu pergantian dalam arti pergantian semester anak sekolah. Jadi mereka berfokus pada sekolah itu kan berfokus pada buku, kepada apa pelajaran-pelajaran yang baru. Jadi memang duitnya spend untuk ke sana gitu loh. Jadi nggak terfokus untuk konsumsi-konsumsi yang kayak beli baju dan sebagainya gitu. Namun transaksi online masih ada potensi ya. Jadi saya pernah nanya sama teman-teman saya yang punya transaksi online, saya bilang, "Kamu gimana? Apa udah untung apa nggak di kuartal 2?" Dan memang ada beberapa yang memang kuartal 2 memang melemah ya. Dalam arti nggak biasanya nggak kayak kuartal satu, Mas Kevin kata gitu. Oh ya udah, jadi itu yang memberikan apa sentimen yang kurang baik karena memang beberapa masyarakat ini menahan konsumsi yang pertama, dan yang kedua juga 900 watt naik ya, maksud saya harga listrik naik, dan juga yang ketiga adalah fokus kepada beberapa anak, maksudnya anak dalam arti pelajaran-pelajaran baru, mereka akan beli buku dan sebagainya, jadi konsumsinya ke arah situ sih, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, sama-sama Pak DJK. Salam sukses Pak DJK, semoga hari ini cuan ya Pak ya. Ya, Pak Kevin. Ya, silakan Pak. Sebelum bursa buka nih, silakan. Oke, oke, saya sebenarnya nggak punya saham favorit ya, karena memang saya
tipe orang trader ya Pak Kevin. Jadi kalau dilihat sama favorit ya saya intinya sama favorit yang fundamentalnya bagus aja lah. Jadi kalau ditanya kalau untuk saat ini saya mau menarik di agriculture ya. Agriculture tuh menarik buat saya. Yang pertama kita bisa lihat kalau sempet itu AALI ya LSIP. Lalu kalau untuk saat ini juga kayak saya juga ada beberapa second liner BJTM juga menarik ya BJTM. Jadi kalau ditanya bagaimana saham favorit saya pikir semua menarik ya. Tergantung bagaimana kita cara mengolahnya saja gitu. Dan memang kita lihat sentimen-sentimen beberapa perusahaan yang baik ya. Kurang lebih seperti itu Pak Kevin. Apakah saham tersebut akan naik ke atas? Maksudnya kayak gimana ya Pak ya? Saya kurang mengerti ya. Apakah emiten yang Bapak sebutkan? Oh, oke. Kalau secara laporan keuangan, saya melihat LSIP ya. LSIP itu yang paling menarik ya dari semuanya. Dan memang ALI juga menarik gitu. Tapi kalau ALI kan lebih mahal ya range-nya. Kalau ALI itu kalau saya kan bilang ya kita lihat aja chartnya. ALI kan dari 15.000 ya. 15.000 kalau LSIP itu LSIP itu menarik di seribuan gitu. Memang volumenya nggak terlalu bagus ya kalau agriculture, maksudnya volume perdagangannya. Namun ini menarik karena buat long term ya Pak Kevin. Jadi buat saya dengan kenaikan harga komoditas CPO ini memberikan indikasi adanya penguatan. Dan memang kalau saya analisa kemarin LSIP di kuartal pertama tahun 2017 ini menguat ya, dalam arti naik sekitar 50% ya kalau tidak salah, saya agak lupa. Namun ini laba bersihnya cukup tinggi dan ini kalau saya dia melakukan apa terus-menerus dengan dalam arti apalagi sudah efek El Nino apa itu efek El Nino sudah tidak ada lagi ya, maksudnya barangnya sudah masih ada tapi efek El Nino dalam arti di tahun ini nggak terlalu besar dibandingkan tahun 2016. Jadi kalau saya pikir ini juga memberikan indikasi ya polanya penguatan ya, apalagi oil dan batu bara harga-harga komoditas juga menguat ya di tahun ini. Jadi agriculture pasti ada potensi untuk penguatan di tahun 2017 dan memang saya punya target itu di 1.700 ya. Kita punya LSIP itu, jadi kita bisa spekulasi buy dan saya punya target di 1.700 ya Pak Kevin. Oke Pak, ya sama-sama Pak Kevin. Oke, happy cuan ya, happy cuan Pak Kevin. Semoga Bapak juga cuan ya hari ini ya. Saya doakan juga. Oke, terima kasih Bapak DCK dan Bapak Kevin. Terima kasih hari ini dan kami akan mengundurkan diri. Semoga pada hari ini bisa memberikan inspirasi dalam arti untuk perdagangan hari ini. Apakah Bapak memberikan kebijakan untuk Bapak Ibu untuk melihat perdagangan hari ini. Dan saya pikir juga terima kasih dan semoga Bapak juga cuan ya untuk hari ini. Terima kasih. Saya mengundurkan diri.